guys, balik lagi dengan saya di Teplay Cinema Channel guys. Oke, kali ini saya akan membahas alur ringkasan cerita Dragon Ball selanjutnya guys. Nah, jadi setelah kemarin melakukan pertempuran hebat alam semesta itu, akhirnya kini Son Goku pun dirawat di rumah sakit guys. Dan di sini Vegeta yang terluka parah pun kembali ke planet Frieza. Oke, di sini seperti yang sudah saya bicarakan bahwa Krillin merencanakan untuk menghidupkan kembali para Z Fighter yang sudah tewas guys. Nah, kebetulan karena Piccolo juga tewas, maka Dewa Penguasa pun ikut lenyap dan di sini Dragon Ball pun ikut lenyap. Nah, ternyata tanpa sengaja Krillin mendengar nih bahwa Piccolo itu manusia planet Namek. Dan mungkin saja di planet asal Piccolo itu ada nih sebuah bola Dragon Ball yang asli. Dan di sini Bulma pun tidak yakin karena jarak planet Bumi dan planet Namek itu sangat jauh, guys. Jadi tidak bisa ditempuh oleh pesawat yang ada di Bumi. Nah, di sini kebetulan Bulma mengambil nih salah satu pesawat bangsa Seiya, yaitu pesawatnya si Nappa nih. Kan kalau pesawatnya Vegeta dia udah bawa balik ke planet Frieza, ini tersisa nih pesawat si Nappa. Nah, ternyata guys, pesawat Nappa itu akhirnya dirancang oleh Bulma dan ternyata gagal guys, karena Bulma mungkin salah pijit remote dan pesawat itu pun meledak. Kini harapan mereka pun sudah hampir sirna guys. Nah, di sini setelah harapan mereka hampir sirna, tiba-tiba datanglah Mr. Popo guys. Mr. Popo itu adalah orang yang tinggal di istana Dewa Penguasa. Di sini Mr. Popo menjelaskan bahwa Dewa Penguasa itu dulunya memang manusia planet Namek. Jadi manusia planet Namek itu dulu mengalami iklim tropis yang sangat dahsyat guys, yang mengakibatkan hampir setengah bangsanya itu punah. Nah, di sini orang tua Dewa Penguasa itu mengirim Dewa Penguasa, jadi menyelamatkan Dewa Penguasa, dikirimlah dia ke planet dan ternyata dia terdapat di planet yang bernama Bumi. Nah, di sini Dewa Penguasa bercerita bahwa di Antartika tempat dia waktu turun ke bumi ada nih pesawat bekas dia dulu. Nah, di sini langsunglah si Bulma ngecek nih bener nggak ada pesawat di Antartika dan mereka pun pergi ke Antartika guys. Oke, di sini akhirnya Bulma dan Mr. Popo tiba di Antartika dan memang benar di sana ada sebuah pesawat. Nah, di sini si Bulma kebingungan guys, ini pintu pesawatnya mana kok tidak ada. Nah, di sini Mr. Popo menjelaskan bahwa pesawat ini hanya bisa dibuka dengan satu kata, yaitu Piccolo. Jadi Piccolo dalam bahasa Indonesia itu adalah dunia yang hilang guys. Nah, jadi dengan menyebut kata Piccolo, turun nih si pesawat ini, pintu masuknya kebuka dan mereka lah masuklah ke pesawat tersebut. Nah, di sini nih si Mr. Popo bilang, kamu mau kemana, Bulma? Nah, Bulma bicara, oke, kita coba ke planet Jupiter. Dan Bulma pun bicara, ayo kita ke planet Jupiter. Nah, sayang di sini ternyata pesawat itu hanya bisa beroperasi dengan bahasa planet Namek, guys. Tapi untung di sini Mr. Popo sedikit bisa menguasai bahasa tersebut. Dan Mr. Popo pun bilang nih dengan bahasa planet Namek ke pesawat tersebut. Dan dengan tiba-tiba sekejap guys, pesawat itu langsung menuju planet Jupiter guys dalam hitungan detik. Ini hebat guys, pesawat yang luar biasa guys. Dan di sini memperkirakan bahwa pesawat ini untuk menuju planet Namek dari bumi itu cukup dengan 30 hari guys. Nah, di sini mereka kegirangan nih ngasih kabar gembira nih kepada Son Goku, Son Gohan dan yang lainnya. Nah, oke guys, singkat cerita akhirnya Bulma, Krillin dan Son Gohan memulai nih petualangan barunya menuju planet Namek untuk menghidupkan kembali teman-temannya guys. Nah, di satu sisi Vegeta yang terluka parah akhirnya kembali ke planet Frieza guys untuk diobati.
Setelah dia sembuh, dia pun langsung bergegas nih ingin kembali ke bumi untuk membalaskan dendamnya guys. Namun sebelum Vegeta ini kembali ke bumi, dia bertemu dengan Kiwi ini. Kiwi ini adalah salah satu anak buah Frieza. Dan si Kiwi ini mengabarkan bahwa Tuan Frieza ini tidak senang nih si Vegeta itu bertindak seenaknya nih tanpa aturan. Tapi si Vegeta itu dimaafkan oleh si Frieza ini karena Vegeta memberikan informasi yang bagus bahwa ternyata di planet Namek terdapat Dragon Ball guys. Dan si Frieza ini ternyata sedang OTW nih ke planet Namek untuk mewujudkan impiannya, yaitu pengen hidup abadi guys. Di sini Vegeta sangat tidak terima guys, karena yang pengen hidup abadi hanya dia nih. Keinginan Vegeta hidup abadi itu adalah untuk menguasai seluruh alam semesta, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung berangkat menuju planet Namek guys. Nah, di sisi lain Bulma, Krillin, dan Son Gohan akhirnya telah sampai di planet Namek guys, dan dia pun mulai mendaratkan pesawatnya ke planet tersebut. Setelah tiba di planet Namek, akhirnya di sini mereka mulai memutuskan untuk mencari Dragon Ball guys dengan bantuan radar Dragon dari Bulma. Dan benar saja, ternyata di sini radar Dragon itu menangkap nih adanya Dragon Ball, dan di sini pun Krillin sangat riang gembira nih bersama Bulma. Tapi di sana Son Gohan bicara nih, di sana terdapat pancaran tenaga yang sangat kuat-kuat nih. Di sini Krillin menjelaskan, nggak perlu heran lah, Piccolo juga sama dewa penguasa kuat gitu, apalagi ini planet Namek. Di sini Son Gohan merasakan ini ada yang beda nih, sepertinya hawanya hawa jahat. Sampai tiba-tiba mereka melihat sebuah benda angkasa yang tidak asing nih di mata mereka. Dan benda angkasa itu adalah pesawat milik Vegeta guys. Nah, apakah yang akan terjadi pada mereka bertiga guys? Ini semakin seru guys. Vegeta akhirnya tiba di planet Namek guys, dan dia mulai menyusun rencana nih untuk merebut bola dari Frieza. Dan di sini ternyata Frieza memang benar-benar datang ke planet Namek guys. Bahkan Frieza pun sudah nih berhasil mendapatkan 4 buah bola naga Dragon Ball ditemani oleh Zabon dan Dodoria. Nah, di sini Kiwi akhirnya menyusul Vegeta nih ke planet Namek. Kiwi ini ingin sekalian nih menghabisi Vegeta dengan memanfaatkan keadaan seperti ini. Namun sayang, bagi Kiwi ternyata Vegeta yang sekarang ini jauh lebih hebat dari Vegeta yang dulu. Jadi rahasia kehebatan bangsa saya itu adalah setelah mendekati kematian dan selamat dari kematian, nih kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat nih. Nah, itu rahasia kehebatan bangsa saya guys. Dan di sini tanpa banyak bicara, Kiwi pun berhasil dikalahkan Vegeta guys. Kita kembali ke bumi guys. Nah, di sini setelah Son Goku sembuh total, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat menyusul mereka bertiga ke planet Namek. Dan di sini Son Goku dibekali oleh pesawat milik Raditz, kakaknya Son Goku nih, yang dimodif oleh ayahnya Bulma. Nah, selain pesawat ini bisa mengantar Goku ke planet Namek, di pesawat ini juga terdapat metode pelatihan berat guys, yaitu 100 kali lipat gravitasi bumi. Jadi selain Son Goku ke sana, dia juga berlatih nih untuk persiapan ada apa di planet Namek tersebut guys. Dan sampai akhirnya Son Goku pun pergi menuju planet Namek guys. Di planet Namek, Krillin dan Son Gohan akhirnya penasaran nih, kenapa nih, siapa yang punya kekuatan besar itu, dan mereka pun OTW ini menemuinya. Dan ternyata tenaga yang besar itu berasal dari Frieza beserta pasukannya guys. Nah, dari sini Frieza ini sangat kejam guys, menghabisi bangsa Namek ini. Bahkan anak-anak kecil pun mereka habisi juga. Nah, di sini Son Gohan tak tahan nih, dia marah nih kepada Dodoria, dan dia menyerang Dodoria guys. Tak lama kemudian, Krillin menyusul Son Gohan dan mengambil Dende, dan Krillin menyuruh Gohan untuk segera meninggalkan tempat itu. Nah, di sini Frieza menyuruh nih kepada Dodoria agar cepat-cepat menangkap mereka bertiga hidup-hidup. Karena Frieza penasaran nih, siapa ini orang yang sudah datang ke planet Namek.
Dan di tengah pengejaran mereka, akhirnya Dodoria bertemu Vegeta, guys. Nah, di sini akhirnya Vegeta melampiaskan kekesalannya terhadap Dodoria yang dulu memperlakukannya sebagai budak, guys. Dan tanpa banyak bicara, di sini Vegeta akhirnya mengalahkan Dodoria, guys, dengan kekuatan barunya yang hebat. Sebelum kematiannya, Dodoria memberikan rahasia terbesar nih kepada Vegeta, dan dia memberitahu bahwa planet Vegeta itu bukan hancur karena tertabak meteor, guys, tapi itu adalah hancur karena dihancurkan oleh Tuan Frieza. Nah, di sini Vegeta pun sangat murka, guys, dan tanpa banyak basa-basi dia pun akhirnya membunuh Dodoria, guys. Ya, di sisi lain, Krillin, Son Gohan, dan Dende yang berhasil selamat dari kejaran Dodoria kini akhirnya kembali ke gua, guys, untuk menemui Bulma. Nah, di sini mereka bercerita bahwa keadaan di sini sekarang sedang darurat, guys, sedang gawat, tidak kondusif karena kedatangan seorang yang jauh lebih hebat dari Vegeta, yaitu Frieza. Di sisi lain, akhirnya Vegeta menemukan sebuah perkampungan, guys, dan dia akhirnya mendapatkan satu buah bola Dragon Ball. Jadi di sini Vegeta mendapat satu buah bola Dragon Ball, Frieza membawa 5 buah Dragon Ball. Nah, di sini tinggal tersisa satu lagi, guys. Nah, sangat bahaya nih kalau mereka bisa mengumpulkan semuanya. Dan bola terakhir ini yang megangnya itu adalah pemimpin planet Namek, guys. Jadi di sini akhirnya Dende memutuskan untuk mengajak Krillin bertemu dengan pemimpin mereka, guys, agar tujuannya supaya Dragon Ball ini tidak terkumpul semua, jadi mecah belah Dragon Ball gitu, guys. Nah, sebelum bertemu dengan pemimpin, ternyata di sini ada pengawalnya, guys, dan ini sangat mirip nih seperti Piccolo. Orang itu bernama Nail, guys. Jadi si Nail ini adalah manusia planet Namek terkuat nih di planet Namek tersebut. Setelah bertemu dengan pemimpin planet Namek, nah di sini akhirnya Krillin menjelaskan nih segala sesuatu yang terjadi di planet Bumi dan dia tujuannya untuk apa datang ke planet Namek. Dan di sini ke pemimpin planet Namek tersebut mengerti akan situasi di Bumi dan situasi planet Namek saat ini yang sedang diserang oleh Frieza. Nah, di sini tanpa banyak bicara, akhirnya pemimpin itu meminjamkan sebuah bola naga kepada Krillin, guys. Nah, bukan lain tujuannya adalah supaya Frieza tidak berhasil nih untuk menemukan 7 buah bola naga, jadi dipisah-pisah gitu, guys. Di sisi lain, Zabon yang menerima perintah dari Frieza untuk segera mendapatkan 2 buah bola Dragon Ball lagi, di sini akhirnya tanpa sengaja bertemu dengan Vegeta, guys. Nah, di sini duel sengit pun terjadi nih antara Vegeta dan Zabon ini. Nah, di sini Vegeta pertama sedikit mengungguli kekuatan Zabon. Nah, tapi di sini Vegeta tidak mengetahui bahwa sebenarnya Zabon itu lebih hebat dari Dodoria, guys. Jadi di sini Zabon ini bisa mengubah bentuknya nih kepada bentuk yang lebih hebat lagi, dan di sini Vegeta kewalahan, guys. Nah, di sini Zabon pun ngasih tahu nih rahasia dari Frieza bahwa Frieza juga merupakan makhluk yang dapat berubah wujud. Nah, di sini Vegeta sangat kaget, guys. Dia tidak menyangka ternyata kekuatannya masih jauh nih di bawah Frieza. Nah, tanpa pikir panjang lagi, di sini Vegeta pun dikalahkan oleh Zabon, guys. Setelah itu, Zabon melaporkan kejadian ini kepada Frieza bahwa dia telah mengalahkan Vegeta. Dan tak lama kemudian, seorang anak buah Frieza datang nih mengabarkan bahwa dia menemukan sebuah kampung yang sudah hancur dan di sana Dragon Ball sudah tidak ada. Dan di sini Frieza bicara nih, Zabon, apa kamu tadi membunuh Vegeta? Saya tidak ngeceknya. Nah, di sini Frieza cepet panggil si Vegeta, bawa ke sini. Jadi Vegeta kan mendapat satu buah Dragon Ball, dan dengan ini Zabon akhirnya pergi lagi untuk menyelamatkan Vegeta, guys, biar dia buka mulut di mana nih letak Dragon Ball Saturnnya lagi. Semakin penasaran kan bagaimana nasib mereka selanjutnya?
Nah, untuk Frieza Saga ini saya bagi dalam 3 bagian, guys. Jadi, untuk bagian pertama ini saya cukupkan sampai sekian. Nah, saksikan lagi nanti kita bersambung ke bagian kedua, guys. Oke, guys. Sekian dulu alur cerita ringkasan ini, guys. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, guys. See you.